Waduh, ini kalau sudah berbicara seperti ini, masya Allah, apa nikmat sekali kalau sudah berbicara seperti itu. Ya Allah, indah. Sahabat Sang Langit, Islam itu sangat indah. Rasulullah itu mengemas Islam dengan sangat indah sekali, sehingga keindahan-keindahan itu hanya bisa akan dirasakan pada saat itu tentunya didasari dengan mahabbah, dengan rasa cinta, sehingga pada saat kita menjalankan syariatnya Rasulullah itu tanpa beban tentunya ya. Tanpa beban, dan bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi konteksnya adalah seperti zakat itu sendiri yang kaitan dengan hablum minan nas dan hablum minallah. Baik yang menerima ataupun yang memberi ini sama-sama mendapatkan manfaat tentunya. Jadi untuk sahabat Sang Langit, sekali lagi bahwa insya Allah kalau kita melihat pemaparan dari sahabat-sahabat dari Basnas ini, beliau ini insya Allah orang-orang alim dan insya Allah amanah. Sang Langit TV. Celegar, celeger, celegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan kembali lagi ke zakat, seperti yang Pak Muiz tadi paparkan, bahwa ternyata konteks dari bukan hanya sholat yang menghalang dari perbuatan mungkar ya, tapi zakat itu sendiri. Kaitannya apa nih? Seperti yang saya tanyakan di awal, banyak ayat yang selalu menyandingkan antara sholat zakat. Nah itu, apakah zakat ini sebagai aplikasi dari sholat itu sendiri, sehingga itu selalu dikaitkan antara sholat dan zakat? Fasya dan mungkar kalau dibaca dari beberapa hadis itu lebih mengarah kepada kefakiran, termasuk kefakiran iman ya. Makanya kadal fakru ayakuna kufran, orang yang fakir lebih mendekati kepada kekafiran. Nah, di program Basnas itu bukan hanya kita hanya memberi di soal makanan yang hari ini habis, enggak, gitu loh. Tapi lebih bagaimana menata relasi sosial dengan sebaik-baiknya untuk mencapai 3 hal tadi: kesehatan, keamanan, dan ketercukupan itu tadi. Nah, contoh salah satu zakat itu misalnya, ini sih contoh kecil aja. Basnas misalnya itu bisa membantu lampu penerangan di mana sering terjadi persoalan. Kan udah agak terjadi percopetan, terjadi pembegalan, dikasih lampu aja atau CCTV. Itu sangat bisa kan. Udah, ini berpikir nggak usah terlalu jauh fasya wal mungkar itu nanti atau gimana. Contoh-contoh pencegahan iya terhadap nahi mungkar itu sendiri. Iya. Jadi simple aja gitu loh, nggak usah terlalu dibuat rumit. Apalagi Basnas ini merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kota, yang dimana ikut serta bertanggung jawab dalam menata kota. Bahwa masih banyak dinas yang sangat panjang. Tadi saya katakan kadang-kadang APBN dengan APBD tidak cukup. Nah, maka perlu dibantu oleh Basnas. Jadi Basnas ini posisinya, jika dari wali kota ke dinas-dinas itu jalan tol, maka posisi Basnas gang kecil yang lebih masuk kepada inti persoalan. Tapi tetap berkoordinasi dengan dinas. Oh iya, sosial. iya. Kita membantu KPA, perlindungan anak, kita membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya di dinas sosial. Kita membantu dari aspek rumah, kita menamakannya resik, rumah idaman keluarga gitu. Itu kita bantu karena
contoh misalnya ada dalam satu rumah itu ada 14 kakak. Dalam satu kakak ada 2 minimal. Itu berarti udah hampir 20 berapa itu? Hampir 30 kan. Nah, kalau 30 ini ternyata bergantung ke satu orang untuk mencari nafkah, apakah tidak tercipta maling? Pastinya. Nah, itu dia, maka perlu lahirnya Basnas ini. Gitu loh. Kita dalam rangka masuk ke wilayah sana. Jadi itu nggak usah terlalu berpikir jauh soal tanda nil fasya wal munkar, yang real, yang nyata di depan kita. Gimana agar supaya tidak sampai terjadi percekcokan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, yang unik itu begini. Kita tahu bahwa kiblat kita di dalam menata masyarakat sosial, masyarakat madani, kita dalam Islam mengatakannya begitu, itu adalah Nabi. Betul. Sahabat yang 4 ini aja itu unik menurut saya. Abu Bakar ini sesepuh, harus ketemu Ali, Sayyidina Ali yang muda, yang jauh sekali. Usia. Dalam dunia sosial, orang tua jarang bisa ketemu dengan anak muda. Iya. Oke, satu itu. Yang kedua, Utsman ini itu konglomerat. Ketemu Umar yang premannya, naudzubillah. Iya. Kemudian dijahit oleh Nabi menjadi satu kesatuan, satu kekuatan Jadi yang satu sangat komponen. Iya. Ini hebatnya. Makanya ada 4 sahabat, kemudian salah satu konseptornya bernama Nabi, penjahitnya bernama Siti Khadijah. Makanya istri-istri Nabi disebut sebagai Ummul Mukminin, karena memiliki jiwa cinta yang sangat berlebihan gitu loh, kepada umat dan kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah, Basnas berusaha untuk menjadi ibu bagi orang-orang miskin gitu loh, yang datang atas nama cinta, tidak datang atas nama memberi lalu sombong gitu. Karena kita tahu Basnas ini hanya perantara dari orang kaya menuju orang miskin gitu. Jadi kita itu, Basnas itu pada hakikatnya tidak lebih dari tukang parkir. Punya banyak mobil, tapi tahu mobil ini milik siapa dan harus diberikan ke siapa. Itulah Basnas. Simple gitu loh. Hanya sebagai saluran. Penyalur aja. Dan kita bertanggung jawab kepada wali kota dan Kemenang. Jadi istilah tadi audit itu audit internal. Tapi pertanggungjawaban kita itu per 6 bulan diatur agar supaya ada laporan. Uangnya kemana, disalurkan kepada siapa, dari siapa. Tepat atau tidak. Di atas kita ada Pemkot dan ada Kemenak. Ini secara kelembagaan, secara syariah kita ada MUI. Di situ juga ada Kemenak otomatis. Jadi Kemenak ini dalam 2 corong, secara syariah dan secara kelembagaan negara. Gitu. Jadi ternyata Basnas itu terkait dengan semua instansi. Terkait semuanya, kepada seluruhnya. Bahkan ini kan dinas perumahan, kita juga membantu. Masuk juga sih. Iya, kita juga membantu masyarakat yang miskin tapi masih butuh untuk belajar. Kita ada sahaja, satu rumah satu sarjana gitu. Karena kita berpikir bahwa kebodohan mengakibatkan perpecahan, kebodohan mengakibatkan persoalan, maka kita sekolahkan mereka. Nah, untuk mendapatkan program-program itu sendiri, apa yang harus masyarakat lakukan gitu? Kan banyak juga nih masyarakat yang tidak tahu ternyata Basnas ada program yang sehebat itu gitu. Nah, itu kenapa saya pengen sosialisasi. Ini salah satu sosialisasi bahwa Basnas ini jadi sosialisasi kita itu sebenarnya ada 2. Kalau di pengumpulan itu sosialisasinya ke Muzaki, kalau di pendistribusian itu sosialnya kepada mustahik. Gitu loh. Bahwa kalian itu berhak loh untuk mendapatkan zakat dari kita. Dan itu yang saya sebagai wakadua, saya seringkali minta koreksi kepada siapapun. Bahwa tepat enggak? Kalau enggak tepat ya saya minta maaf. Kalau memang harus dicabut akan saya cabut. Gitu loh. Itu demi tegaknya syariah, demi keadilan bermasyarakat, kesejahteraan juga, karena itu bukan hanya amanah undang-undang tapi amanah Islam
yaitu bernama kesetaraan itu. Kira-kira itu arah dari Basnas itu. Pertanyaannya seperti ini, Kang Bana. Ini kan ternyata program Basnas kan luar biasa nih, dan masyarakat juga banyak yang tidak tahu. Tapi insya Allah dengan sosialisasi melalui Saung Langit ini akhirnya masyarakat tahu nih ternyata Basnas itu punya program yang sangat banyak dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi nanti gimana kalau misalkan ini menjadi viral? Lalu yang datang itu lebih banyak yang menuntut program daripada yang ingin memberikan zakatnya. Kira-kira Basnas seperti apa nih menyikapinya nih? Sebetulnya itu kan ada sebuah pembagian tugas ya. Kalau tadi Pak Muus itu wakadua, bagiannya adalah pendistribusian. Saya itu bagian ke pengumpulan. Nah, kalau pengumpulan ini kaitannya adalah memberikan kesadaran kepada orang-orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat, segera keluarkan zakatnya. Nah, maka sebetulnya kalau misalkan terjadi yang tadi disampaikan oleh Bang Bijek, itu tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat itu sendiri. Kemana kalian kan gitu? Kita sudah membuka ini semua kan gitu. Ini orang banyak yang berdatangan dan itu sudah mulai terjadi sebetulnya sekarang. Ya Bang Muiz, sudah mulai terjadi. Masyarakat melek para mustahiknya. Iya. Nah, para mustahiknya belum begitu melek sekali, padahal kita tahu. Jadi yang muncul kesadaran itu justru para mustahik zakatnya gitu. Para mustahik harusnya juga lebih ya, harus lebih. Kenapa? Umat ini ya memang begitu menunggu dan begitu membutuhkan. Di kota Cirebon, perusahaan orang Islam itu udah berapa sih? Kan begitu. Banyak. Misalkan, kalau misalkan itu saja semua zakat yang itu disalurkan kepada Basnas, paling tidak masalah-masalah tadi yang disampaikan oleh Pak Muiz begitu banyak sekali. Paling tidaknya sedikit banyaknya itu sudah mengurangi beban mereka kan begitu. Kemudian dengan profesi-profesi yang ada di kota Cirebon ini, itu kan potensi yang begitu dahsyat sekali. Bahkan dalam sebuah penelitian, kalau misalkan pengen tahu, itu di kota Cirebon saja dalam 1 bulan itu seharusnya pengumpulan itu mencapai 20 miliar. Harusnya. Itu melihat potensi loh ya. Melihat potensi itu perusahaan punya orang Islam ada berapa gitu kan. Kemudian dinas-dinas, instansi-instansi yang mereka sudah punya kewajiban profesinya untuk mengeluarkan zakatnya itu ada berapa gitu kan, dan banyak sekali yang harus digali gitu. Nah itu kalau misalkan itu bisa diterapkan, itu bisa menjawab yang tadi sebetulnya. Jadi ayolah melek bareng gitu supaya ada keseimbangan tadi. Biasanya kan ada satu kebiasaan para pengusaha atau para pedagang yang mereka itu menyalurkan zakat biasanya ke orang-orang terdekat dengan langsung. Nah, itu bisa tidak tuh kalau misal saya separuh sajalah, separuhnya saya bagikan langsung ke masyarakat, separuhnya saya serahkan ke Basnas, itu bisa tidak seperti itu? Nggak ada masalah sih. Nggak ada masalah. Iya, tapi kalau mau berbicara soal ketepatan, memang Basnas harus ke Basnas. Iya, lebih akurat. Karena kita di pendataan itu sangat kuat sekali. Ada asesmen kita. Jadi tidak ada proposal datang lantas kita bantu, ya nggak begitu juga, karena kita harus bertanggung jawab kepada wali kota, bertanggung jawab kepada Kemenak dan MUI serta masyarakat, gitu loh. Nah, problem utamanya itu bukan hanya masyarakat Cirebon sebenarnya zakat ini, tapi Cirebon khususnya di kota ini itu karena kita dilewatin Pantura. Di Pantura ini yang namanya perjalanan banyak Ibnu Sabil, orang terlantar, orang begini, kadang KTP ribet luar biasa kalau diinsos. Nah, Basnas nggak ada urusan begitunya, bantu ya bantu gitu. Sudah tidak melihat gitu. Iya, kalau itu udah jelas-jelas Ibnu Sabil. Dalam membaca Ibnu Sabil ini kita sampai koordinasi kepada seluruh Basnas se-Indonesia. Jadi benarkah orang ini Ibnu Sabil, itu kita baca. Kalau ternyata Ibnu Sabil, benar-benar Ibnu Sabil misalnya di Basnas Indramayu ada, ternyata hanya dikasih sampai di kota Cirebon, maka kita bertanggung jawab nih, dia mau tujuan kemana, gitu loh. Jadi bukan hanya persoalan kemiskinan. Makanya rumit, apalagi nanti kalau ada kecelakaan. Tol Cipali itu larinya ke sini.
ke kota Cirebon itu loh. Betul, betul. Nah, gimana kalau ternyata ada orang yang KTP-nya udah dicuri, semuanya dicuri, siapa yang bertanggung jawab? Sementara dalam beberapa lembaga itu wajib ada KTP. Nah, itu Basnas di situ tuh perannya. Gitu. Tidak memerlukan KTP untuk Iya, jika jelas-jelas begini, ya kita bisa ambil misalnya tidak perlu KTP. Oke, silahkan rilis dari kepolisian. Kita siap bantu. Yang terpenting ada lembaga terkait yang memvalidasi bahwa ini bermasalah gitu loh. Dan Basnas menjadi solusi. Masya Allah, mulia Kira-kira sekali. begitu. Ini jujur saya sendiri baru tahu kalau bahasa sampai sedetail itu. Karena itu amanah kan, amanah syariah dan amanah undang-undang. Sebenarnya terutama di syariah aja dulu. Saya yang paling miris misalnya zakat itu dari sejak Nabi disyariatkan. Tapi kenapa kemiskinan sampai sekarang ada? Itu pertanyaan lagi. Pertanyaan Itu besar. pertanyaan besar yang belum terjawab. Persoalannya bukan di soal zakatnya, tapi persoalan mendistribusikannya tepat apa enggak. Gitu loh. Kalau hanya memberi hari ini memberi nasi, besok memberi nasi ke yang lain, ya kemiskinan akan tetap ada. Nah, Basnas tidak selamanya memberikan yang begitu yang instan, tapi juga ada istilah pendayagunaan. Jika misalnya ini miskin nih, parah miskin, tapi ada anak muda yang potensial, kita didik dia, kita latih. Bisa kita latih jahit menjahit, kita latih misalnya dalam soal IT, kita latih ada geprek, kita bantu dalam soal perekonomian, bukan kita beri uang sama sekali. Kita yang belanja total melalui vendor, gitu loh, untuk benar-benar dia bisa bergerak untuk membiayai keluarganya. Sampai bisa berjalan. Makanya di persoalan kayak misalnya ini Basnas kita akan membangun sebuah program, contoh misalnya ini masjid minta bantuan sajadah. Seberapa penting sajadah? Itu pertanyaan pertama kalau di Basnas. Iya. Oh, ternyata masyarakat sekitar nih yang lebih butuh. Maka DKM tidak akan kita bantu dalam soal masjidnya, tapi DKM akan kita bantu masyarakat sekitarnya sehingga memiliki rasa kepemilikan terhadap masjid. Kita bantu untuk menjadi kiai yang benar-benar didorong oleh masyarakat. Gitu loh harapannya. Sehingga DKM akan kita perkuat melalui zakat. Gitu, melalui pendataan-pendataan. Jadi DKM ini harus memiliki data sekitar masjid. Jadi kalau hanya sebatas mau mengadakan Maulid Nabi, ya nggak perlu minta proposal kemana-mana. Masyarakat sekitar yang diberdayakan oleh DKM melalui Basnas itu insya Allah cukup. Gitu loh. Itu saya kira akan lebih mendayagunakan kalau menurut saya. Nah, satu lagi pertanyaan nih. Bisa tidak sih Basnas itu menerima dari kayak misal Basnas Kota Cirebon ini. Nah, menerima penyaluran zakat atau orang yang ingin memberikan zakat dari luar Kota Cirebon. Sangat bisa. Kayak misalkan ada seorang pengusaha nih di daerah tertentu yang merasa bahwa di daerah dia itu SDM-nya sudah bagus nih. Dan dia melihat Cirebon ini misalkan SDM-nya masih kurang nih. Nah, akhirnya si pengusaha dari daerah tertentu itu ingin menyalurkan zakat ke Basnas Kota Cirebon. Itu bisa seperti itu. Sangat bisa sekali. Jadi bisa dasarnya adalah masyarakat Kota Cirebon misalkan lebih membutuhkan, itu bisa menjadi dasar. Atau misalkan ternyata menurut pandangan orang-orang tertentu Basnas Kota Cirebon itu lebih amanah dibanding yang lain misalkan, itu juga bisa terjadi seperti itu. Karena kita ini kan dalam konteks modern itu orang sudah bisa membaca di mana saja, kapan saja, itu bisa. Basnas mana nih? Kita juga pernah ada yang dari Bali disalurkannya ke Basnas Kota Cirebon. Dari Bali? Iya, di Bali itu ada. Ada yang dari Jakarta. Yang dari Jakarta, dari mana-mana itu sudah. Dari mana? Tapi berarti itu sudah terjadi ya? Udah terjadi. Terjadi. Karena sistem online itu kan tahu semua gitu apa yang dilakukan oleh setiap lembaga. Basnas ya sudah tahu lah gitu. Artinya untuk problem-problem yang semacam itu tidak ada masalah sebetulnya. Jadi sangat mudah sekali ya, tentunya sangat mudah sekali.
ya bahwa Basnas itu satu lembaga yang dibentuk untuk memudahkan masyarakat menyalurkan zakatnya sehingga bisa lebih tepat sasaran. Dan tentunya pada saat zakat itu tepat sasaran, maka akan terjadi pemerataan sehingga itu bisa mencegah anil faksai wal mungkar tentunya. Dan insya Allah sahabat-sahabat Saung Langit bahwa pengurus-pengurus di Basnas Kota Cirebon ini insya Allah sangat amanah. Amin. Jadi jangan ragu untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas Kota Cirebon. Dan untuk sahabat-sahabat Saung Langit yang ingin berkonsultasi tentang zakat, tentang tentunya bukan hanya zakat fitrah ya, tapi zakat mal, infak, sodako, bisa datang langsung ke kantor Basnas Kota Cirebon. Dan kita di season penutup ini saya ingin meminta Kang Bana dan Pak Muiz untuk memberikan kesimpulan dari kesimpulan tentang zakat dari sisi syariat dan dari sisi hakikat tentunya, sehingga zakat itu bukan hanya sifatnya yang benda, tapi pada saat kita mengeluarkan itu juga berdampak kepada jiwa kita gitu. Silahkan Pak Muiz. Beliau dulu. Monggo, Kang Bana. Ini dari tadi lempar-lempar dulu. Iya. Jadi tadi obrolan sebelumnya sudah panjang sekali ya, dari mulai aspek pembahasan tentang zakat itu sendiri gitu kan. Itu kajian dari sisi filosofis sudah ada, kajian daripada sisi tasawuf juga sudah banyak. Ini sebetulnya yang harus menjadi pandangan oleh seluruh orang Islam khususnya, sehingga dalam urusan zakat ini sudah memahami peran zakat itu sendiri yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat yang konon katanya dalam urusan perekonomian ini adalah menjadi kendala di negara kita ini. Maka solusi yang terbaik itu sebetulnya adalah ya zakat itu sendiri. Nah, dengan semacam ini, insya Allah kita akan menjadi kuat. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan jadi negara yang kuat. Amin, amin. Saya yakin begini, suatu saat nanti ketika kesadaran masyarakat dalam urusan zakat ini sudah betul-betul tercipta dengan baik, maka kondisi yang akan terjadi itu adalah di mana orang sudah betul-betul memberikan zakatnya sesuai tepat sasaran. Dalam hal ini mungkin jawabannya adalah Basnas, karena ada tadi proses, ada asesmen, ada proses manajemen di sana, maka insya Allah tepat sasaran. Kalau toh misalkan kita beri gambaran bahwa di dalam satu wilayah angka kemiskinan itu 1000, maka pada tahun berikutnya harus berkurang minimal 100 misalkan, gitu kan. Dan itu ketika misalkan bisa berjalan seperti itu, angka 1000 itu bisa menjadi angka yang tidak ada pada akhirnya. Itu kan tidak mesti kemudian menjadi tidak menjamin bisa terjadi. Nah, maka dari itu ayo coba kita mulai berpikir ke depan bahwa di antara kita ini mempunyai peran, semuanya mempunyai peran. Orang yang wajib mengeluarkan zakatlah, kan begitu. Ternyata tidak bisa zakat, masih ada sodako. Sodako itu nggak ditanya uangmu dari mana atau penghasilanmu berapa, kan begitu. Ya sampaikan saja. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya insya Allah saya suatu saat nanti Indonesia ini menjadi negara yang kokoh dengan sebab Basnas ini sendiri. Kenapa saya meyakini demikian? Karena di antara kekuatan yang akan muncul dari sisi kenegaraan itu adalah sisi ekonomi. Nah, jawabannya adalah Basnas ini sendiri. Maka ayolah masyarakat semuanya kita sama-sama memberikan dukungan kepada Badan Amil Zakat Nasional ini dengan tentunya
basic dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat tersebut. Kontribusi sekecil apapun yang dilakukan oleh masyarakat kepada kita ini akan menjadi sebab wasilah yang sangat bermanfaat untuk kebesaran umat Islam itu sendiri. Mungkin itu, Bang Bijay. Monggo Pak Muiz. Apa ya? Saya kira zakat itu kalau menurut saya bukan hanya soal memberi, tapi bagaimana belajar mencintai orang lain, bahwa orang lain juga butuh hidup seperti dirinya. Karena hanya dengan cintalah maka beban itu akan hilang. Karena cinta kita bisa memberikan nafkah, dan itu infak itu sendiri. Masya Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Luar biasa. Banyak sekali keilmuan yang kita dapat di season ini dan sangat luas tentunya. Jadi saya sangat berharap sahabat Sangu Langit bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh oleh Pak Muiz dan Kang Bana. Dan dari penjelasan-penjelasan beliau ini bisa memunculkan kesadaran diri kita, sehingga bisa menunaikan zakat sepertinya kewajiban umat Islam yang sudah tertera di rukun Islam itu sendiri. Tentunya seperti yang Pak Muiz bilang tadi, mahabbah, dengan rasa cinta, sehingga tidak ada beban pada saat kita melakukan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close. Tegur.